Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam podcast kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu pada malam yang istimewa ini. Terima kasih Engkau telah membawa kami sampai pada penghujung tahun 2025. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah mulut hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam ini merupakan suasana yang istimewa. Tinggal beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Kalau orang Batak bilang, tahun boleh pergi, tapi kenangan dan kasih karunia Tuhan tidak akan pernah pergi dari hidup kita. Malam ini sebelum kita merayakan tahun baru dengan petasan dan kembang api, mari kita berhenti sejenak. Mari kita merenungkan satu hal yang paling penting, bahwa kasih karunia Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun 2025. Bapak Ibu, sekarang kita lihat latar belakang teks. Jadi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan malam ini, izinkan saya membawa kita untuk memahami latar belakang dari 2 Tesalonika ini. Surat ini ditulis oleh Paulus bersama Silas dan Timoteus kepada jemaat Tesalonika. Ini adalah surat kedua Paulus kepada mereka. Bayangkan di zaman yang belum ada WhatsApp, belum ada email, Paulus menulis surat dengan tangan. Mungkin kalau Paulus hidup sekarang, dia sudah bikin grup WhatsApp jemaat Tesalonika dan dia dengan mudah kirim broadcast firman Tuhan setiap hari. Jemaat Tesalonika sedang mengalami penganiayaan yang berat. Mereka dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Bayangkan bahwa setiap hari mereka harus mempertaruhkan nyawa hanya karena percaya kepada Yesus. Itu mereka seperti orang Batak yang sedang merantau di tempat yang tidak bersahabat. Kadang-kadang ibadah pun tidak boleh. Tetapi masalah mereka bukan hanya dari luar. Di dalam jemaat pun ada masalah. Ada orang-orang yang malas bekerja karena mereka salah paham tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka berpikir, Yesus sebentar lagi datang, ngapain kerja keras? Jadi mereka berhenti bekerja dan hanya menumpang makan dari jemaat yang lain. Jadi ini seperti orang Batak bilang, dang mangan meludak karejo, ya, tidak ada makan tanpa kerja. Tapi orang-orang ini maunya makan enak tanpa kerja. Jadi, mengapa Paulus menulis surat ini? Paulus menulis surat ini dengan beberapa tujuan. Yang pertama, menguatkan iman jemaat yang sedang menghadapi penganiayaan dan meluruskan pengajaran yang salah tentang kedatangan Tuhan, menegur orang-orang yang malas dan tidak mau bekerja, dan memberikan pengharapan bahwa Tuhan akan membalas kejahatan. Dan yang paling penting, Paulus ingin mengingatkan mereka bahwa di tengah semua kesulitan itu, kasih karunia Tuhan tetap menyertai mereka. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak ada Alkitab, saya akan membacakan untuk kita. 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai 18. 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai 18. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda
dalam setiap surat. Beginilah tulisanku, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus memulai penutup suratnya dengan doa yang luar biasa. Dikatakan, dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Ini perhatikan, ada 4 hal penting. Yang pertama, ia Tuhan damai sejahtera. Di sini Paulus tidak sekedar berdoa supaya jemaat mendapat damai, tetapi dia menunjuk kepada sumber damai itu sendiri, yaitu Tuhan. Bukan damai dari manusia, bukan damai dari keadaan, tetapi damai dari Tuhan yang adalah Tuhan damai sejahtera itu sendiri. Itu seperti orang Batak bilang ya, Tuhan do na mengatur dang jolmai, gitu ya. Tuhan sendiri yang mengatur, bukan manusia. Jadi yang kedua, mengaruniakan damai sejahteranya. Kata mengaruniakan ini menunjukkan bahwa damai itu adalah pemberian, bukan hasil usaha kita. Kita tidak bisa membuat damai sendiri. Kita tidak bisa membeli damai dengan uang. Damai ini adalah anugerah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Yang ketiga, terus-menerus. Inilah yang membuat doa Paulus begitu indah. Bukan damai yang sesaat, bukan damai yang hilang timbul, tetapi damai yang terus-menerus. Continue, tidak putus-putus. Jadi di bulan Januari, damai Tuhan menyertai. Di bulan Maret ketika ada masalah, damai Tuhan juga tetap ada. Di bulan Juni ketika ujian datang, damai Tuhan juga tidak hilang. Di bulan Desember sampai akhir tahun, damai Tuhan masih mengalir. Yang keempat, dalam segala hal. Paulus tidak berkata dalam keadaan tenang atau ketika tidak ada masalah, tetapi dia berkata dalam segala hal. Dalam sukacita dan kesedihan, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam kesehatan dan penyakit, dalam keberhasilan dan kegagalan, dalam pujian dan penganiayaan. Artinya bahwa segala hal tidak ada pengecualian. Bapak Ibu Saudara sekalian, refleksi tahun 2025. Sekarang mari kita merenungkan tahun 2025 yang hampir berlalu ini. Apakah tahun ini berjalan mulus seperti jalan tol? Atau lebih seperti jalan di kampung yang berlubang sana-sini? Mungkin di antara kita ada yang tahun ini mengalami kehilangan pekerjaan atau usaha yang bangkrut. Ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin ada yang kehilangan orang yang terkasih. Ada masalah keluarga yang pelik. Ada hutang yang menumpuk sampai tidak tahu harus bayar dari mana. Ada anak yang memberontak atau tidak lulus sekolah. Kalau orang Batak ini dikatakan, kalau masalah sudah menumpuk, rasanya ingin menghilang. Tetapi firman Tuhan malam ini mengatakan, di tengah-tengah semua masalah itu, Tuhan damai sejahtera dapat memberikan damainya terus-menerus di dalam segala hal. Ini ada ilustrasi. Ada seorang ibu Batak yang sudah bertahun-tahun bekerja sebagai guru. Tahun ini tiba-tiba ia didiagnosis terkena penyakit yang serius. Dokter mengatakan harus operasi dan biayanya sangat mahal. Lalu suaminya itu sudah meninggal beberapa tahun lalu. Anak-anaknya masih sekolah. Ketika ditanya, "Ibu tidak khawatir?" Dia menjawab dengan tenang, "Tuhan yang memberi napas, Dia juga yang akan mengatur. Hati saya tenang." Itu adalah damai sejahtera dari Tuhan. Bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena di tengah masalah, Tuhan tetap menyertai dan memberikan damai-Nya. Sekarang kita melihat ayat berikutnya ya. Ini sangat singkat tetapi sangat dalam maknanya. Ayat 16b. Dikatakan, Tuhan menyertai kamu sekalian. Penyertaan Tuhan itu adalah bersifat universal. Jadi kata sekalian di sini sangat penting. Paulus tidak berkata sebagian dari kamu
atau yang taat saja, tetapi dikatakan sekalian, artinya bahwa semua tanpa terkecuali. Jadi tidak peduli itu kamu adalah kaya atau miskin, tua atau muda, sehat atau sakit, pintar atau biasa-biasa saja, sudah lama percaya atau baru percaya, setia atau sering jatuh dalam dosa. Di sini dikatakan Tuhan menyertai sekalian. Jadi dalam jemaat Tesalonika ada yang setia bekerja, ada juga yang malas, ada yang kuat imannya, ada juga yang goyah. Tetapi dua Paulus untuk mereka semua sama. Tuhan menyertai kamu sekalian. Apa artinya Tuhan menyertai? Kata menyertai berarti Tuhan bersama dengan kita. Berarti atau Tuhan berada di samping kita. Tuhan tidak hanya mengawasi kita dari jauh seperti satelit di langit, tetapi Tuhan hadir dalam situasi yang konkret di dalam kehidupan kita. Kalau orang Batak punya istilah dongan sapardalanan, teman seperjalanan, itulah Tuhan bagi kita. Dia adalah dongan seperjalanan yang paling setia. Ketika orang lain meninggalkan kita, ingat bahwa Tuhan tetap bersama kita. Jadi penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025 ini, kalau kita renungkan Januari 2025, ketika kita memasuki tahun baru dengan penuh harapan, ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Maret April 2025 ketika ada yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Juni-Juli 2025 ketika anak-anak ujian dan orang tua cemas, ingat bahwa Tuhan tetap menyertai kita. September-Oktober 2025 ketika usaha sulit dan uang tidak cukup, Tuhan juga menyertai. November-Desember 2025 sampai hari ini, Tuhan tetap menyertai. Jadi tidak ada satu hari pun dalam tahun 2025 ini Tuhan meninggalkan kita. Seperti janjinya dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sekarang kita lihat di ayat 17. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Mengapa Paulus menekankan hal ini? Pada zaman itu, surat biasanya ditulis oleh juru tulis yang profesional. Tetapi di bagian akhir, Paulus selalu menulis sendiri dengan tangannya sebagai tanda keaslian surat itu. Ini penting karena ada orang-orang yang membuat surat palsu seolah-olah dari Paulus untuk menyebarkan ajaran sesat. Itu boleh kita lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 2, ya, pernah kejadian seperti itu. Jadi Paulus memberikan tanda tangan pribadinya. Apa maknanya bagi kita? Yang pertama, pribadi dan personal. Paulus tidak hanya mengutus pesan melalui orang lain, tapi dia menulis sendiri. Ini menunjukkan bahwa pesan yang dia sampaikan sangat penting dan sangat pribadi. Demikian juga Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan tidak hanya mengutus berkat melalui perantara, tetapi Tuhan sendiri yang hadir dan memberkati kita secara pribadi. Yang kedua, keaslian dan kebenaran, bahwa Paulus menjamin keaslian suratnya. Demikian juga firman Tuhan ini adalah asli dan benar, bukan karangan manusia, bukan filosofi dunia, tetapi firman Allah yang hidup dan berkuasa. Yang ketiga, perhatian dan kasih. Coba Bapak Ibu bayangkan Paulus yang sudah tua, mungkin matanya sudah rabun. Kalau lihat di surat-surat Paulus yang lain, di Galatia 6 ayat 11, itu bahwa Paulus rabun. Tetapi dia tetap menulis sendiri. Mengapa? Karena dia mengasihi jemaat Tesalonika. Demikian juga Tuhan. Walaupun kita sering gagal dan tidak setia, bahwa Tuhan tetap memperhatikan dan mengasihi kita. Sekarang kita melihat di ayat 18. Ini adalah puncak daripada doa Paulus. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Apa itu kasih karunia? Kata kasih karunia dalam bahasa aslinya adalah charis, yang artinya pemberian yang tidak layak diterima, kemurahan hati yang cuma-cuma, favorit yang tidak bisa dibeli. Kasih karunia adalah ketika
kita tidak layak, tetapi Tuhan tetap memberkati. Ketika kita berdosa, tetapi Tuhan tetap mengampuni. Kita lemah, tetapi Tuhan tetap menguatkan. Kita jatuh, tetapi Tuhan tetap mengangkat. Kita melawan, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Kalau orang Batak ini punya pepatah, ya, atau orang Batak bilang, ai soadong na sumardosa, alai debatado na mengampuni. Tidak ada yang tidak berdosa, hanya Tuhan yang mengampuni. Itulah kasih karunia, bukan karena kita sempurna, tetapi karena Tuhan yang penuh belas kasihan. Jadi kasih karunia dalam konteks jemaat Tesalonika, ingat, jemaat Tesalonika sedang mengalami banyak masalah. Yang pertama, ada penganiayaan dari luar. Mereka bisa saja menyangkal iman untuk menyelamatkan diri, tetapi kasih karunia Tuhan menguatkan mereka untuk tetap setia. Yang kedua, masalah kemalasan dari dalam. Mereka bisa saja saling menyalahkan dan terpecah belah, tetapi kasih karunia Tuhan membuat mereka tetap bersatu. Lalu yang ketiga, ada ajaran sesat yang mengacaukan. Mereka bisa saja tersesat, tetapi kasih karunia Tuhan membuka mata mereka untuk melihat kebenaran. Jadi di tengah-tengah semua kekacauan itu, Paulus berdoa, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Ini karena Paulus tahu hanya kasih karunia Tuhan yang bisa membuat mereka bertahan dan menang. Jadi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita di tahun 2025. Sekarang mari kita renungkan bagaimana kasih karunia Tuhan sudah nyata dalam hidup kita tahun ini. Kasih karunia dalam pemeliharaan. Ada yang tahun ini kehilangan pekerjaan, tetapi kebutuhan sehari-hari tetap tercukupi. Dari mana? Tentu kasih karunia Tuhan. Ada yang sakit tetapi tidak perlu bayar biaya rumah sakit karena ada yang membantu. Siapa yang menggerakkan hati orang untuk membantu? Ya kasih karunia Tuhan. Ada yang usaha rugi tetapi tidak sampai bangkrut total. Apa yang menahan? Ya, kasih karunia Tuhan. Kasih karunia dalam perlindungan. Berapa kali hampir kita celaka di jalan tetapi selamat. Itu kasih karunia Tuhan. Berapa kali kita hampir kena tipu orang, tetapi mata kita terbuka. Itu kasih karunia Tuhan. Berapa kali kita hampir jatuh dalam dosa, tetapi Roh Kudus menegur. Itu kasih karunia Tuhan. Lalu ada juga kasih karunia Tuhan dalam pengampunan. Berapa kali kita berdosa dan tidak setia, tetapi Tuhan tidak menghukum kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Berapa kali kita kecewa dan marah kepada Tuhan, tetapi Dia tetap sabar dengan kita. Itu kasih karunia Tuhan. Berapa kali kita lupa berdoa dan bersyukur, tetapi Dia tetap memberkati. Itu kasih karunia Tuhan. Ada juga kasih karunia adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang paling indah dari ayat 18 ini adalah Paulus tidak hanya berkati kasih karunia, tetapi dikatakan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia bukan sekedar konsep teologi. Kasih karunia adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus adalah kasih karunia yang menjadi manusia. Dia yang meninggalkan tahta kemuliaan di sorga untuk datang ke dunia. Kasih karunia. Dia hidup tanpa dosa tetapi mau mati untuk orang berdosa. Itu kasih karunia. Dia bangkit dari kematian dan memberikan hidup kekal kepada kita. Kasih karunia. Dia naik ke sorga tetapi tetap menyertai kita melalui Roh Kudus. Kasih karunia. Lalu kasih karunia menyertai kamu sekalian. Jadi sekali lagi Paulus menekankan menyertai kamu sekalian. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang terlalu berdosa untuk menerima kasih karunia. Tidak ada yang terlalu jauh untuk menjangkau kasih karunia. Tidak ada yang terlalu rusak untuk dipulihkan kasih karunia. Kasih karunia Yesus Kristus cukup luas untuk menjangkau semua orang. Kasih karunia Yesus Kristus cukup dalam untuk menyembuhkan luka terdalam. Kasih karunia Yesus Kristus cukup kuat untuk mengangkat yang paling jatuh. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, sekarang kita harus bertanya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengingat dan menghitung kasih karunia Tuhan di tahun 2025. Sebelum kita melangkah ke tahun 2026, mari kita luangkan waktu untuk mengingat dan menghitung berkat Tuhan di tahun 2025. Jangan seperti 9 orang kusta yang disembuhkan Yesus, tetapi tidak kembali mengucap syukur.
Bapak Ibu mungkin pernah dengar ceritanya ya di Lukas 17. Jangan seperti orang Israel yang sudah diselamatkan dari Mesir, tetapi masih saja bersungut-sungut di padang gurun. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebelum tahun 2025 berakhir, tuliskan minimal 10 berkat Tuhan yang kamu alami tahun ini. Bisa berkat besar, bisa berkat kecil, bisa berkat yang langsung terlihat, bisa juga berkat yang tersembunyi. Misalnya, kalau kita terhindar dari bahaya, ini di akhir November, sebelum masuk kita Desember bulan ini, kita dengar banyak bencana alam di Sumatera sana. Itu orang yang terhindar, itu bisa saja itu berkat Tuhan yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Simpanlah catatan itu dan bacalah setiap kali kamu merasa Tuhan tidak peduli kepada kamu. Ya, seperti orang kita bilang ya, unang gabi halak namura lupa, alai gabi halak nasidok mauliate mahita. Jangan jadi orang yang mudah lupa, tetapi jadilah orang yang berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Yang kedua, mempercayakan tahun 2026 kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Mungkin ada yang sudah punya banyak rencana. Ada yang mau menikah, mau cari kerja baru, mau beli rumah atau mobil. Ada yang mau kuliah atau sekolah lanjut, mau mulai usaha baru. Semua rencana itu baik. Tetapi ingat, Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jangan sampai kita terlalu percaya pada rencana kita sendiri, sampai lupa bahwa Tuhan yang memegang kendali. Ingat, orang Batak bilang, jolma do namar sakap alai debatado napatuluson. Manusia yang berencana tetapi Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberikan. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tuliskan semua rencana dan harapanmu untuk tahun 2026. Berdoalah dan serahkanlah semua kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini rencana saya, tetapi bukan kehendak saya, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Percayalah bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencana kita. Masih ingat Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat 11? Coba Bapak Ibu baca ya. Yang ketiga, hidup dalam kasih karunia, bukan dalam ketakutan. Banyak orang Kristen hidup dalam ketakutan, padahal seharusnya hidup dalam kasih karunia. Mereka takut Tuhan tidak sayang lagi karena sudah terlalu banyak berbuat dosa. Takut Tuhan marah dan akan menghukum. Takut berkatnya akan berhenti kalau tidak cukup bersyukur. Takut doa tidak didengar karena tidak cukup saleh. Bapak Ibu saudara-saudari, itu bukan kasih karunia, itu adalah mentalitas hukum Taurat yang membuat hidup kita penuh tekanan. Kasih karunia mengajarkan kita, bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan yang baik. Bukan karena doa kita sempurna, tetapi karena Yesus yang menjadi pengantara. Bukan karena kita layak, tetapi karena Yesus yang membuat kita layak. Bukan karena kita setia, tetapi karena Tuhan yang setia. Ya, mungkin kalau ingat lagu dari Bukende kita ya, Marolopolo Tondiki gitu ya. Artinya bahwa ya kita bersuka cita itu karena Tuhan yang menghapus dosa kita, Tuhan yang mengasihi kita ya. Jadi bahwa semuanya itu tidak bisa diukur dengan kebaikan, tidak bisa kita jangkau kemurahan Tuhan, tetapi ingat bahwa Tuhan yang menjangkau kita, tetapi Tuhan yang mengampuni dosa kita, karena kasih Tuhan itu berlimpah-limpah kepada hidup kita. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada dosa atau kesalahan yang masih Bapak Ibu simpan, akui dan serahkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Percayalah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Masuk ke dalam tahun 2026 dengan hati yang bersih dan ringan, bukan dengan beban dosa yang berat. Yang keempat, menjadi saluran kasih karunia bagi orang lain.
Kita sudah menerima kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Sekarang giliran kita menjadi saluran kasih karunia bagi orang lain. Bagaimana caranya? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apakah ada keluarga yang sudah lama tidak kamu ajak bicara karena pernah menyakitimu? Apakah ada teman atau saudara seiman yang kamu benci atau dendam? Apakah ada orang yang berhutang kepadamu dan kamu tidak sabar menagih? Malam ini adalah waktu yang tepat untuk mengampuni, karena tahun depan adalah tahun baru. Jangan bawa dendam lama ke tahun yang baru. Orang Batak bilang, ya bagus namamu tetapi hatimu tidak baik, itu tidak berarti. Kiranya kita seimbang, nama kita bagus tetapi hati kita baik. Lebih baik nama kita biasa saja tetapi hati kita penuh pengampunan. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan. Apakah ada saudara tetangga yang sedang kesusahan dan membutuhkan bantuan? Apakah ada tetangga yang sakit dan membutuhkan kunjungan? Apakah ada keluarga yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan untuk sekolah anak? Ingat, kita memberi bukan karena kita kaya, tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang kaya. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 8:9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Yang ketiga, memberitakan Injil kasih karunia. Apakah ada keluarga atau teman yang belum percaya Yesus? Apakah ada orang di sekitarmu yang sudah lama tidak ke gereja dan perlu dikunjungi? Jadikan tahun 2026 sebagai tahun di mana Bapak Ibu membawa minimal satu orang kepada Kristus. Bukan dengan memaksa, tetapi dengan menunjukkan kasih dan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Lalu ini bagian daripada yang kelima, tetap setia walaupun menghadapi tantangan. Tahun 2026 pasti akan ada tantangan baru, pasti akan ada masalah baru, tetapi jangan takut. Ingatlah firman Tuhan malam ini. Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Kalau tahun depan usahamu bangkrut, percayalah Tuhan akan buka jalan baru. Kalau kesehatanmu menurun, percayalah Tuhan adalah penyembuh. Kalau keluargamu bermasalah, percayalah Tuhan adalah pendamai. Kalau imanmu diuji, percayalah kasih karunia Tuhan akan menguatkan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menutup renungan malam ini, izinkan saya berbagi satu kesaksian singkat. Ada seorang bapak yang tahun ini mengalami cobaan yang sangat berat. Usaha dagang kopi yang sudah dirintis 15 tahun, tiba-tiba bangkrut karena ditipu partner bisnis. Hutang menumpuk, rumah mau disita bank, istrinya sakit, stroke, anak sulungnya kuliah belum selesai. Kalau orang lain mungkin sudah putus asa, tetapi bapak ini tetap datang ke gereja setiap minggu, tetap melayani, ikut di dalam paduan suara, tetap tersenyum. Suatu hari, ya saya bertanya kepada dia, "Bapak, bagaimana bisa masih tegar?" Dia menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah mau hilang, uang habis, istri sakit. Tetapi satu hal yang tidak bisa diambil siapapun dari saya, bahwa kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa saya. Kalau semua harta dunia hilang, saya masih punya harta surgawi. Kalau rumah di bumi ini hilang, saya masih punya rumah di surga. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat saya bersyukur." Lalu dia bernyanyi, ya begitu enak didengar, dan dia tidak kelihatan ada masalah di dalam hidupnya. Itulah iman yang sejati, iman yang tidak tergantung pada keadaan, tetapi tergantung pada kasih karunia Tuhan yang tidak pernah tidak pernah berubah. Sebelum kita menutup, nih ada humor ya. Ada seorang
ya sintua yang terkenal pelit. Setiap kali kolekte dia cuma kasih uang receh 2.000. Tetapi setiap kali makan syukuran di gereja dia datang paling awal dan makan paling banyak. Sampai ada yang bilang, "Bah, itu kontribusinya 2.000, tetapi makannya 2 kilo." Gitu ya. Satu hari dia sakit keras dan hampir meninggal. Di rumah sakit ia berdoa dengan sungguh-sungguh, "Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya janji akan persembahkan 10 juta untuk gereja." Tuhan mendengar doa dia dan dia sembuh total. Minggu pertama setelah keluar dari rumah sakit dia datang ke gereja. Lalu yang mendengarkan doa itu ya menunggu kapan ya dia kasih persembahan 10 juta yang dia janjikan. Tetapi pada hari itu kolektenya cuma kasih 5.000. Setelah ibadah, temannya mendekati dia dan bertanya, "Bapak, bukankah Bapak janji mau persembahkan 10 juta kalau Tuhan sembuhkan?" Lalu sintua itu menjawab sambil garuk-garuk kepala, "Ido, pas dui, ngamarja jauh. Alai ala hugar dokter 7 juta ba ai ido hepengi, jadi ala nunga moru 7 juta ba tulu juta nai itu akan perlu de pihak kaubat ido sedang jadi hulean si 10 jutai." Jadi Bapak Ibu, walaupun seperti itu ya Tuhan tidak menagih. Tuhan itu baik Bapak Ibu, tetapi jangan coba-coba menawar-nawar dengan dia seperti di pasar. Tetapi serius, kadang-kadang kita seperti itu. Ketika sedang susah kita janji ini dan itu kepada Tuhan. Tetapi begitu sudah diberkati, kita lupa janji. Jangan begitu. Kasih karunia Tuhan itu cuma-cuma, tetapi bukan berarti kita boleh tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, sebelum kita pulang dan merayakan tahun baru, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk melakukan beberapa hal. Malam ini sebelum tidur, berdoalah dan ucapkan syukur untuk semua kasih karunia Tuhan di tahun 2025. Tadi tuliskan minimal 10 berkat Tuhan yang kamu alami tahun ini. Minta pengampunan untuk semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan tahun ini. Serahkan tahun 2026 kepada Tuhan dengan penuh percaya. Ketika ketemu besok pagi, mulailah hari pertama tahun baru dengan doa dan membaca Alkitab. Jangan mulai tahun baru dengan menonton TV atau main HP, tetapi dengan mencari wajah Tuhan. Buatlah komitmen rohani untuk tahun 2026, misalnya baca Alkitab setiap hari, berdoa rutin, setia beribadah, melayani dengan sungguh-sungguh. Minggu pertama tahun Januari 2026, kunjungi atau hubungi keluarga atau teman yang sudah lama tidak kamu hubungi. Kalau ada yang perlu Bapak Ibu minta maaf, lakukan sekarang, jangan tunda lagi. Kalau ada yang perlu Bapak Ibu ampuni, lepaskan sekarang, bebaskan dirimu dari kepahitan. Lalu sepanjang tahun 2026, hiduplah dalam kasih karunia, bukan dalam rasa takut atau kecemasan. Percayalah bahwa Tuhan menyertai dalam segala hal. Jadilah saluran berkat bagi orang lain. Tetap setia walaupun menghadapi badai kehidupan. Bagi yang belum percaya kepada Yesus Kristus, malam ini adalah kesempatan emas bagi untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Yesus berkata dalam Yohanes 3:16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kalau malam ini kamu merasakan Tuhan berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percayalah bahwa Dia mati untuk menebus dosamu dan bangkit untuk memberikan hidup baru kepadamu. Bagi yang sudah percaya tetapi sudah jauh dari Tuhan, mungkin kamu sudah lama tidak ke gereja,
Mungkin kamu sudah lama tidak berdoa. Mungkin hidupmu sudah jauh dari kehendak Tuhan. Malam ini, pulanglah kepada Bapa seperti anak yang hilang dalam perumpamaan Yesus. Bapa sedang menunggumu dengan tangan terbuka. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Kembalilah. Bagi yang sudah setia melayani Tuhan, terima kasih untuk kesetiaanmu. Tetapi jangan cepat puas. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk kerajaan Allah. Tahun 2026, tingkatkan pelayananmu. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi menjadilah pelaku. Tuhan sudah memberikan kasih karunia yang begitu besar kepadamu. Sekarang bagikan kasih karunia itu kepada orang lain. Sebagai renungan terakhir, Bapak Ibu, kita akan segera meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Tetapi satu hal yang tidak akan pernah berubah, kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Tahun berganti, tetapi kasih karunia Tuhan tetap tidak berganti. Musim berubah, tetapi kesetiaan Tuhan tidak berubah. Keadaan naik turun, tetapi Tuhan tetap di atas tahta. Seperti ada tertulis dalam Ratapan 3, 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Setiap pagi di tahun 2026, kasih karunia Tuhan akan baru lagi. Tidak peduli apa yang terjadi di tahun 2025. Kalau kamu merasa gagal, kasih karunia Tuhan memberikan kesempatan baru. Kalau kamu merasa berdosa, kasih karunia Tuhan memberikan pengampunan. Kalau kamu merasa lemah, kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan. Kalau kamu merasa tidak layak, kasih karunia Tuhan membuat kamu layak. Dan tidak peduli apa yang akan terjadi tahun 2026, Tuhan damai sejahtera akan mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal. Tuhan akan menyertai kita sekalian. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita akan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang telah menyertai kami sepanjang tahun 2025. Kami mengaku kami tidak sempurna. Banyak kali kami gagal, jatuh dan berdosa. Tetapi kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti mengalir kepada kami. Malam ini kami serahkan segala kegagalan, kesalahan dan dosa kami di tahun 2025 kepadamu. Ampunilah kami Tuhan. Kami juga menyerahkan tahun 2026 ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami tahu bahwa Engkau yang memegang kendali. Jadilah Tuhan yang memimpin hidup kami di tahun 2026. Jadilah juru selamat yang menyelamatkan kami dari segala bahaya. Jadilah gembala yang memelihara kami dalam kasih karunia-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami terus-menerus dalam segala hal. Kiranya Engkau menyertai kami sekalian. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kami menyertai kami sekalian. Tua dan muda, kaya dan miskin, sehat dan sakit. Tolonglah kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia di tahun 2026. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu dan membawa orang lain kepadamu. Berkatilah semua yang mendengarkan firman ini. Berkatilah keluarga kami masing-masing. Berkatilah bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kelemahan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjelang tahun baru. Amin.